Gue akuin, banyak orang di Indonesia yang pinter dari sonohnya. Tapi jangan salah, IQ itu bukan penentu kesuksesan lu. Nggak ada orang yang lahir tiba-tiba jago hidup. Jadi kalau lu cuma punya ngandelin IQ, lu hebat di sekolah. Tapi setelah lu lulus sekolah, lu bisa jadi bukan apa-apa. Tapi kalau lu punya AQ, adversity quotient, kegigihan, lu bisa survive dimanapun lu berada. Jadi jangan pernah nanya, kenapa ya Pak Gen Z lembek-lembek? Gen Z lembek-lembek karena siapa ibu bapak? Ya karena milenial dan Gen X-nya yang ngedidik Gen Z-nya lembek-lembek. Kesannya kita tuh sekarang benci banget sama orang berprivilege. Wah, kalau orang berprivilege tuh kayak banget gitu. Kayaknya yang keren itu adalah perintis, bukan pewaris. Kesannya saat kita ada di sosial media. Tapi coba pikir deh, waktu kita di dunia nyata, di sekolahan, nih udah paling kelihatan di sekolahan. Anak mana yang paling disukain, diidolain, dipuji, disayang guru? Anak yang IQ-nya pinter. Anak yang memang dari lahir udah pinter. Anak yang baca dikit udah hafal. Coba anak yang IQ goblok tapi mau rajin gitu. Ya kayak ya B aja lah kamu, nanya mulu kamu, udah deh. Kita juga selalu ngerasa, coba di sekolahan yang keren tuh orang mana? Yang ganteng, tinggi, jago main basket. Sekarang gue tanya. Sekarang dia jago main basket. Tapi dia awalnya main basket gara-gara dia lahir tinggi kan. Coba dicebol main basket gak? Gak. Artinya kita tuh sangat admire orang yang ganteng dan cantik. Coba lihat yang jadi populer, jadi kembang, jadi idola di sekolahan tuh. Atau di tempat kerja yang mana? Yang good looking kan. Emang dia berusaha jadi good looking itu tiap hari dia senam muka gitu. Enggak. Dia emang lahir udah cakep. Lahir udah putih kulitnya. Kita kayak, kamu bening banget, kinclong banget ya. Kamu. Ya iya. Lu nanya namanya aja, namanya Xiao Meiling. Ya udah pasti dia kulitnya putih. Jadi, kenapa kok di dunia nyata kita lebih sering mengapresiasi orang-orang yang memang sudah terlahir dari sonohnya pinter, dari sonohnya ganteng, cantik, dari sonohnya tinggi, dari sonohnya gitu-gitu. Kenapa? Dari sonohnya suaranya bagus. Coba kalau ada orang yang dari sonohnya, emang ada orang yang terlahir emang dia kagak bisa nyanyi Pak. Makanya orang yang dari sonohnya suaranya bagus tuh diapresiasi banget. Tapi lucunya sekarang kalau di sosial media seakan-akan perintis itu lebih keren. Padahal fakta di lapangan nyata kita selalu lebih mengapresiasi orang yang belajar dikit, pas dilihat dapat nilai 85. Kita lupa bahwa mereka itulah orang-orang berprivilege. Coba mulai sekarang perhatiin orang-orang yang, contoh anak muda yang nilai matematikanya 25. Berapa nilainya? 25. Nilai matematikanya 25 dari 100. 1 bulan yang lalu. Sekarang nilainya 35. Dia belajar. Bulan depan nilainya 40. Belajar. Dia sudah belajar nih berbulan-bulan, 3 bulan. Sekarang nilainya 45. Terus lu bilang apa? Kesian ya, IQ-nya emang jongkok tuh. Iyalah, bapaknya juga gak tahu kemana, maknya cuma tukang jamu, pantesan goblok. Karena lu cuma ngelihat nilai dia sekarang. Sekarang nilainya dia 40-50. Lu ngelihat gak 3 bulan yang lalu nilainya dia 25. Dia belajar mati-matian, dia punya effort, kegigihan, bikin dari 25 jadi 50 itu 2 kali lipat Pak. Walaupun nilainya sekarang baru 5. Tapi kan dia gak berhenti. Dia belajar terus. Otaknya secara natural tuh kagak ngerti matematika. Betul seperti kata lu, bapaknya gak tahu di mana, mamanya cuma tukang jamu. Tapi dia belajar terus, dia gigih. 3 bulan lagi nilainya 55. Dia belajar lagi, setahun lagi nilainya 70. Dia belajar lagi 2 tahun belajar matematika mulu, kagak dapat guru les. Dia belajar sendiri sampai malam, kagak ngerti-ngerti. Akhirnya setelah 2 tahun belajar nilainya naik 5. Sekarang nilainya 95. Dan lo tau apa penghinaan paling besar buat dia setelah nilai 95? Orang ngomong gini, dia memang anak pinter tuh, jangan-jangan bapak lu dokter tuh, cuman lu gak tahu aja kemana sekarang.
Jadi setelah dia udah ngelakuin semua effort dan kegigihan, dibilang ya emang lu sebenarnya pinter, dulu lu gak percaya diri aja. Gila lu. Itu bukannya dulunya pinter. Dia dari dulu matematikanya goblok, cuman dia effort belajar, Pak. Kenapa sih Indonesia nih kebanyakan kalau orang nilainya jelek, semuanya miskin atau nggak punya apa-apa, dibilang lu kesian lu, emang begitu, emang nasib lu, takdir lu miskin, ini segala macam. Dia effort fighting, dikit naik, setelah 2, 3, 4, 5 tahun dia maju, habis itu lu bilang emang hoki orangnya itu. Iya emang dia dari dulu mah begini. Nah itu dia. Lu inget kisah kelinci sama kura-kura lomba lari? Kelinci larinya cepet banget, kura-kura lambat banget. Pas lomba lari, kelinci santai, dia tidur-tiduran di pohon. Dia tidur-tiduran di bawah pohon, ngadem, santai, ketiduran. Si kura-kura jalannya pelan tapi pasti, konsisten. Siapa yang menang lomba lari? Si kura-kura. Kelinci baru bangun dari tidurnya saat semua orang tepokin tangan buat kura-kura. Lu mungkin ngerasa lu hebat, IQ lu tinggi. Gue akuin, banyak orang di Indonesia yang pinter dari sonohnya. Tapi jangan salah, IQ itu bukan penentu kesuksesan lu. Ada satu lagi kecerdasan yang namanya AQ. AQ atau adversity quotient itu dipopulerin sama Dr. Paul G. Stoltz tahun 1997. Adversity quotient itu artinya ukuran daya juang dan kegigihan seseorang. Kan ada IQ, intelligent, EQ, emotional. Ada AQ. AQ itu artinya adversity quotient. Apa tuh adversity? Nilai, ukuran daya juang dan kegigihan lu. Hidup tuh gak kayak matematika. Hidup itu rumit, kompleks. Jadi harusnya gak ada orang yang lahir tiba-tiba jago hidup. Jadi kalau lu cuma punya ngandelin IQ, lu hebat di sekolah. Tapi setelah lu lulus sekolah, lu bisa jadi bukan apa-apa. Tapi kalau lu punya AQ, adversity quotient, kegigihan, hidup mau bawa lu kemana aja. Mau jadi kayak roda lu di atas di bawah, mau jadi kayak gelombang laut, ntar lu tenggelam, ntar lu timbul. Lu bisa survive dimanapun lu berada. Gak usah pusing kalau orang gak apresiasi kegigihan lu. Tapi percayalah dalam hidup, kegigihan jauh lebih penting daripada IQ. Bang, kalau IQ kan ada orang lahir IQ-nya emang tinggi. Ada yang lahir IQ-nya rendah. Gimana kalau AQ? AQ itu ya tergantung lu gigih apa enggak, pilihan hidup lu sendiri. Itulah kenapa ini daya juang yang akan nentuin keberhasilan lu. Karena ini bukan lu terlahir seperti apa. Tapi ini justru lucu. Mungkin nggak ada orang yang lahir dengan IQ rendah gitu, lahir dengan daya juangnya rendah. Ya gue tahu, ini agak perdebatan karena gue pernah ngobrol sama pemilik bisnis tes DNA dan dia bilang sebenarnya kegigihan itu ada gen tertentunya dan segala macam. Tapi itu pun masih kontroversial. Dan lu catat baik-baik nih, IQ sekalipun bisa gak dimaksimalin? Bisa kalau lu belajar. Apalagi AQ. AQ bisa gak dimaksimalin? Bisa, tapi justru yang paling negatif adalah saat justru lu lahir dengan privilege. Ini sialnya. Itu yang disebut generasi strawberry. Lu kalau tahu lu beli strawberry, dibuka, wih bagus ya, merah ya. Pas lu angkat strawberry bagian atas, yang bagian bawah item-item, lembek. Pernah beli strawberry begitu? Itulah generasi yang terlalu banyak privilege-nya. Generasi yang gak pernah belajar gigih. Generasi yang kalau mainannya patah dikit atau copot dikit, papi ai, mami ai bilang, udah tenang nanti papi ai beliin yang baru. Generasi yang kalau mainannya hilang, udah tenang nanti kita beli yang baru. Udah ya udah gak usah nangis, udah mainannya hilang. Enggak bos, kalau mainannya hilang ngapain? Cari sampai dapet. Cari. Mainan lu hilang, cari. Apa yang hilang? Mobil-mobilan, cari. Udah cari serumah, gak dapet-dapet. Oke. Lu mau mainan lagi? Tunggu ulang tahun depan. Sekarang main apa pak? Ya main apa yang ada? Supaya apa? Belajar apa lu besok? Belajar hati. Hati, jangan sampai lu hilangin mainan lu. Tapi lucunya, orang tua yang dikit-dikit, tok.
Anak saya mainannya hilang, nangis. Udah beliin, udah yo. Udah ayo kita ke skate station nih beli Lego lagi. Yo Legonya yang kemarin hilang ya. Itu udah hilang, udah nggak tahu deh. Hilang kemana deh. Aduh emang dah namanya anak-anak ya. Ini udah hilang ke-12 kali nih. Dia suka banget tuh Lego-Lego dinosaurus. Jadi kayak hilang lagi, ya udah kita beli lagi. Ayo udah nggak apa-apa. Dulu mas saya waktu kecil miskin. Mainan dulu saya mainnya apa ya? Jepitan jemuran segala macam. Sekarang anak saya mah jangan sampai deh susah kayak saya. Udah dia mau apa deh. Bu, Pak, ibu bapak tuh maju jadi orang. Karena ibu bapak punya kualitas kegigihan. Saat mainan bapak ibu hilang, atau bapak ibu pengen main tapi nggak punya, bapak ibu ngapain? Belajar bikin mainan sendiri, belajar puas dengan apa yang ada. Nah sekarang bapak ibu ngajarin apa ke anak bapak ibu? Oh tenang aja, kalau mainan kamu hilang ntar papa beliin lagi. Dia belajar apa? Oh gitu hidup ya. Jadi kalaupun saya tidak bertanggung jawab, hilang, lupa, tapi kan dia masih kecil. Loh emang anak kecil gak bisa diajarin bertanggung jawab? Kan saya gak ajarin dia cara bertanggung jawab adalah menafkahi keluarga, kan enggak bu. Yang saya ajarin adalah anak nih umur 5 tahun dikasih mainan, udah dikasih tahu. Kalau mau keluarin dari tas, dijaga. Kalau tidak mau main lagi, taruh di dalam tas. Terus dia bilang, oh dia mau pegangin. Terus hilang. Dia harus belajar. Konsekuensinya kalau mainan hilang adalah tidak ada mainan lagi. Jadi siapa yang bikin anak-anak IQ-nya rendah? Orang tuanya. Jadi jangan pernah nanya, kenapa ya Pak Gen Z lembek-lembek? Gen Z lembek-lembek karena siapa ibu bapak? Ya karena milenial dan Gen X-nya. Milenial dan Gen X-nya yang ngedidik Gen Z-nya lembek-lembek. Bang, kalau IQ kan bisa dites. Kalau AQ tesnya bagaimana? Nih jujur ngomong, gue kagak tahu. Tapi kalau misalnya gue diminta ngetes AQ seseorang, lo tau gak gue bakal lakuin apa? Kalau gue punya tim, punya karyawan di kantor, tim gue pribadi nih, yang nanganin kerjaan gue langsung, gue gak peduli IQ-nya tinggi apa enggak. Karena kalau IQ-nya kurang tinggi udah ada AI bisa ngebantuin. Tapi gue perlu AQ-nya tinggi. Adversity quotient-nya, kegigihan dan daya juangnya harus tinggi. Gimana caranya gue tahu dia tinggi atau enggak tinggi? Gue kasih 1 tes dan ujian setiap hari. Apa tuh? Baca buku setiap hari. Hanya orang yang gigih yang bisa baca buku setiap hari. Karena baca buku ngebayanginnya aja ngebosenin bos. Jadi kalau lu gak bisa baca buku setiap hari, lu gak usah ngomong IQ lu tinggi. Udah pasti jeblok. Udah pasti lu gak gigih. Emang gigih cuma baca buku? Enggak. Kedua, olahraga. Orang yang rutin olahraga, kemungkinan IQ-nya tinggi. Karena olahraga gak bisa kalau lu gak gigih. Kalau lu punya badan berotot six pack, gak mungkin lu IQ-nya rendah, gak mungkin. Lu pasti bagus. Olahraga, baca buku, atau lu rutin ngelakuin kegiatan agama yang serius. Contohnya apa? Belajar kitab suci. Atau ke tempat ibadah dengan serius. Wah bang, biasa mah orang beragama IQ-nya bukan jeblok. Enggak. Lu lihat, kalau dia benar-benar beragama. Umat muslim sehari berapa kali ibadah? Sholat berapa kali? 5 kali bos. Orang Kristen, dia bisa ikut komsel, pendalaman Alkitab, ke gereja lagi. Nanti ada Sunday Bible teaching. Orang Katolik, ada rosario, ada doa ini, ada komunitas ini. Orang Hindu, ada lagi ke sini, ke pura. Orang Hindu di Bali, tiap pagi harus nyiapin apa? Sajen setiap hari harus diganti kan. Orang apa lagi? Konghucu. Orang apa lagi? Buddha. Jadi orang beragama, kalau dia benar-benar nekunin agamanya, AQ-nya harusnya tinggi. Tapi balik lagi, AQ tinggi ngetesnya dari mana? Kalau gue simpel aja. Kalau dia udah gak rajin olahraga, baca buku kagak bisa, suruh dia nonton podcast, kasih apa yang lo dapetin. Dia juga kagak nonton podcast. Ya udah deh. Dia BQ-nya tinggi. Bacot quotient.